Di Pasar Loak Besi Tua di kawasan Pandansari, Balikpapan ini misalnya, barang-barang yang dijual merupakan spare part peralatan kerja di perusahaan kapal dan perusahaan pengeboran minyak. Di antaranya tali sleng, bola-bola, tali kapal, dan rantai dalam berbagai ukuran. Selain itu terdapat pula valve ukuran besar bekas pengeboran minyak, alat-alat kunci, dongkrak, kabel bawah tanah, selang, dan lain sebagainya. Sekitar 20-an orang pedagang loak yang menempati kios-kios ini mengaku mereka mendapatkan barang dari perusahaan-perusahaan yang sudah habis masa kontraknya. Sebelum dijual kembali, para pedagang ini biasanya melakukan pembersihan besi dari karat dan melakukan pengecatan ulang, sehingga barang-barang bekas yang akan dijual terlihat baru. Sementara untuk barang-barang yang rusak, dijual dengan harga bervariasi mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Salah seorang pedagang spare part bekas, Latakdah, mengatakan harga tali tambang, seleng dan selang mulai dari Rp25.000 hingga Rp50.000 per meternya. Sedangkan untuk alat-alat kerja seperti kunci pas, kunci sok, dongkrak, bola-bola mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Sementara valve, keran besar yang biasanya digunakan untuk peralatan pengeboran minyak, harganya mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Hilmansyah, Metro TV. Melimpahnya hasil produksi ikan air tawar di Waduk Juanda, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, membuat sejumlah istri nelayan mulai membuka usaha pengolahan ikan nila dalam bentuk lain, yakni berbentuk abon. Bagi para istri nelayan ini, ikan sudah merupakan komoditas yang masih memiliki nilai jual tinggi. Makanan abon yang terbuat dari ikan nila ini mampu bertahan lama. Di samping itu, cita rasa ikan juga masih terasa, karena dalam pembuatan abon ini tidak terdapat campuran lain selain bumbu-bumbu yang menambah nikmat makanan ini. Komariah, istri nelayan yang tinggal di Kampung Tegal Buah, Desa Jatimekar, Jatiluhur, Purwakarta, adalah salah satu pemilik usaha pembuatan abon ikan dan sudah menggeluti usaha ini selama hampir 3 tahun. Komariah mengatakan, dari 20 kg ikan nila dapat dihasilkan antara 6 kg abon ikan dengan harga Rp7.000 per ons. Hingga saat ini, abon ikan buatan Komariah telah merambah ke beberapa kota di luar Purwakarta, seperti Pekalongan, Bogor, Jakarta, serta Samarinda. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Kusni Mubarok, Metro TV. Marioto adalah satu-satunya warga yang membuat keripik karah. Keripik karah merupakan satu-satunya makanan khas dari Dusun Ucungan, Desa Candireko, Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Keripik karah terbuat dari singkong dan sangat renyah dan enak. Industri pembuatan keripik karah milik Marioto ini merupakan salah satu tempat di Desa Cenirjo yang sering dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun asing. Namun selama menekuni usaha pembuatan keripik karah ini, Marioto mengaku sangat kesulitan mendapatkan bahan baku singkong. Karena sulitnya mendapatkan bahan baku, dalam sehari ia hanya mampu membuat sekitar 150 kg keripik karah. Kesulitan mendapatkan bahan baku singkong ini terutama dialami Marioto sejak Lebaran lalu. Jika biasanya ia bisa mendapatkan bahan baku ini di sekitar tempat tinggalnya, namun saat ini ia harus mencarinya hingga ke pasar-pasar di Magelang. Karena jumlahnya cukup terbatas, harga singkong pun menjadi meningkat. Jika biasanya hanya Rp500 per kilogram, namun saat ini naik menjadi Rp700 hingga Rp1.000 per kilogram. Keripik-keripik karah hasil buatan Marioto ini hanya bisa dipasarkan di pasar-pasar di Magelang. Meskipun makanan kecil ini sangat berpotensi diekspor ke berbagai daerah lain. Untuk 5 kg keripik karah, Marioto menjualnya dengan harga Rp7.300 hingga Rp7.500. Karena kesulitan bahan baku ini pula lah, Marioto terpaksa membagi jam kerja untuk para pekerjanya. Dari Magelang, Jawa Tengah, Endang Istanti, Metro TV.
Dengan cara ini, keripik singkong ternyata mampu bertahan di tengah terpaan badai krisis. Produksi keripik singkong milik Rahmat Hakim di Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini misalnya. Sejak 2 tahun terakhir, sentra keripik singkong terbesar di Magelang ini lebih banyak memproduksi keripik singkong rasa sambal balado. Karena ternyata dengan rasa sambal balado, permintaan pasar terus melonjak hingga 70% dibandingkan keripik singkong rasa kentang goreng. Dengan 50 orang tenaga kerjanya, Rahmat mengaku bisa mengolah sedikitnya 4 ton singkong seharinya, khusus untuk keripik singkong rasa sambal balado. Produk unik ini kemudian dijual dengan harga Rp14.000 per kilogram atau Rp500 untuk kemasan kecil. Di Kabupaten Magelang sendiri terdapat sedikitnya 23 sentra industri keripik singkong. Rata-rata mereka mengolah keripik singkong dengan rasa klasik, yakni rasa gurih, manis, ataupun rasa keju. Karena produksi keripik, ia tetap mampu menguasai pasar keripik singkong di sejumlah kota besar di Indonesia, seperti Bali, Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Ke Bali, pengirim bahkan bisa mencapai setiap hari rata-rata 400 ons. Dari Magelang, Jawa Tengah, Sionos Gondo, Metro Rumah Kecamatan Kacaman ini telah disulap menjadi tempat untuk mengembangkan bisnis knalpot sepeda motor. Pemilik rumah ini telah mampu membuat berbisnis knalpot sepeda motor sebanyak setiap bulannya. Dengan peralatan yang sama, Asep yang mempekerjakan 6 orang ini telah berhasil dalam bisnis dan sudah dikenal di wilayah Kota Bandung, khususnya di kalangan pembalap dan entah kenapa pemain yang berminat terhadap knalpot yang diberi merek DR ini. Knalpot tersebut telah mampu menambah kualitas tenaga motor meski suara yang ditimbulkan dari knalpot ini sedikit bising. Meski memiliki karyawan, namun Asep tetap turun langsung dalam pengerjaan proses pemasangan, pengetesan suara, dan tenaga. Hal ini untuk menjaga kualitas dan kepuasan para pelanggannya. Selain memiliki konsumen di dalamnya, produk knalpot sepeda motor ini juga sudah beredar luas ke berbagai daerah di Indonesia, seperti di Sulawesi, Kalimantan, Yogyakarta, Madura, dan Metro TV. Menangkar burung kenari ternyata saat ini sudah menjadi banyak pilihan usaha bagi warga di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Selain tidak pernah mengenal lesu, usaha ini ternyata juga tidak membutuhkan banyak modal. Asradi, warga desa Baturono, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang ini misalnya. Tahun 2002 lalu ia hanya memiliki sepasang kenari dengan harga Rp700.000. Namun, saat ini ia telah memiliki puluhan pasang induk burung kenari yang siap produksi. Perlakuan burung kenari pun tak berbeda dengan unggas pada umumnya. Hanya butuh perhatian, ketepatan pakan, dan sarang yang nyaman. Asradi mengaku selama 3 tahun terakhir, ia telah menjual lebih dari 100 ekor burung kenari hasil tangkarannya. Dengan harga jual antara Rp150.000 hingga Rp200.000 per ekor untuk kenari kecil, sementara kenari siap produksi dijual dengan harga Rp800.000 hingga Rp1.000.000 sepasang. Dalam kondisi sepi sekalipun, Asradi ternyata masih mampu menjual kenari antara 10 hingga 15 pasang sebulan atau dengan penghasilan tidak kurang dari Rp8 juta. Setelah 3 tahun lebih menggeluti usaha penangkaran burung kenari ini, saat ini Asradi telah memiliki stok kenari jenis F1, AF, dan kenari lokal. Asradi mengatakan pada tahun ini jumlah peminat burung kenari memang sedikit turun akibat merebaknya isu flu burung. Meski demikian, ia tetap optimis bahwa usahanya tak pernah sepi pembeli, karena dari berbagai kota, pecinta burung kenari tetap saja berdatangan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Sionos Gondo, Metro TV.
Inilah sentra buah durian di Pasar Ngabul, Jepara, Jawa Tengah. Sebagian besar orang mengenalnya dengan nama sentra durian Petruk. Durian Petruk rasanya manis, pulen, serta berbuah besar dan terkenal murah meriah. Namun saat ini hasil panen buah durian Petruk tidak seperti dulu. Ketika musim hujan tahun lalu saja, durian Petruk melimpah ruah. Namun karena faktor cuaca dan kemarau yang panjang saat ini, hasil buah durian Petruk tidak begitu banyak, bahkan ada yang berbuah kecil. Salah satu cara untuk mengantisipasi menurunnya durian Petruk, para pedagang melakukan pencarian sendiri ke desa-desa terpencil. Bahkan banyak pedagang yang mensiasatinya dengan menjual jenis durian biasa. Meskipun langka dan hasilnya menurun, namun durian Petruk di sentra durian Pasar Ngabul, Jepara ini tetap dicari orang. Meski hasilnya tidak sebanyak tahun lalu, harga jual durian Petruk masih tergolong terjangkau. Untuk jenis buah durian kecil, dijual bervariasi antara 4 hingga 8 ribu rupiah per buah. Omset pedagang buah durian dalam satu harinya rata-rata bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Bahkan ada yang mencapai 3 hingga 4 juta rupiah untuk satu bulan. Meski kondisi perekonomian tidak menentu, namun pedagang durian Petruk di sentra Pasar Ngabul ini tetap optimis dengan penjualan durian pada musim penghujan tahun ini. Dari Jepara, Jawa Tengah, Adi Widaryanto, Metro TV.